Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada video pembahasan soal TIU CPNS part ke-16. Oke, balik lagi di sini ada soal TIU CPNS yang saya ambil dari aplikasi Quizizz. Jadi aplikasi ini, di aplikasi ini kita bisa melakukan kuis gitu ya dengan cara yang fun. Dan juga para kreatornya juga menyediakan bank soal, jadi kalian bisa akses gitu ya. Nah, di sini saya ngambil soal dari kreator yang bernama Yunan Morphosis. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di akunnya Yunan Morphosis gitu ya. Mungkin ada soal-soal lainnya gitu. Di sini terdapat 10 soal ya. Dan saya sudah coba cek soalnya cukup bagus dan menarik gitu ya. Di antaranya ada soal mengenai rata-rata, kemudian kecepatan, ya waktu menyusul, kemudian juga ada waktu berpapasan, kemudian juga ada perbandingan sinilai, perbandingan berbalik nilai, himpunan gitu ya. Kemudian juga urutan bilangan, ada deret juga, dan ya ini perbandingan senilai. Nah, mungkin kita akan bagi ke dalam beberapa buah video ini ya. Jadi silakan disimak. Oke, langsung aja soal pertama. Rata-rata nilai TKO dari 124 peserta itu adalah 295. Jika ada satu peserta tambahan, maka rata-ratanya menjadi 296. Nah, berapakah nilai peserta tambahan itu gitu. Jadi ada satu peserta tambahan. Nah, berapa nilainya kalau ditambahkan si nilai dia itu, rata-rata nilai TKO peserta itu menjadi 296 yang awalnya 295. Nah, caranya di sini kita ingat ya, rata-rata itu adalah jumlah nilai kita bagi dengan banyak nilai ya. Jadi di sini perlu diperhatikan jumlah itu berarti kita jumlahkan nilai-nilai dari jumlahkan nilai, misalnya nilai TKO di sini kan ya, mungkin TKO entah itu ujian apa gitu ya. Nah, jadi dijumlahkan nilainya itu. Tapi kalau banyak nilai, nah itu itemnya ada berapa gitu. Jadi misalnya pesertanya ada berapa. Nah, itulah lebih tepatnya mungkin kita bisa pakai di sini banyak peserta gitu ya. Nah, kita ambil di sini rata-rata terakhir ya. Jadi rata-rata terakhir itu adalah 296. Kan gitu. Jadi 296 itu adalah gitu kan jumlah nilai total. Nah, di mana jumlah nilai total ini bisa kita ambil dari jumlah nilai 124 orang ditambah dengan satu peserta tambahan. Nah, kita bagi dengan total orangnya yang awalnya 124 menjadi 125. Oke ya. Nah, ini kita bisa silangkan ke atas. Jadi 296 dikali 125 itu adalah jumlah nilai dari 124 orang ya. Jadi jumlah nilai bisa kita cari dengan rumus ya, jumlah nilai itu adalah rata-rata dikali banyak peserta. Jadi kita bisa tulis di sini jumlah nilai 124 orang itu adalah rata-ratanya adalah 295 dikali jumlah peserta yaitu 124. Nah, ditambah kita misalkan aja satu peserta tambahan itu si X gitu. Nah, maka X-nya adalah 296 dikali 125 benar-benar dikurang 295 dikali 124. Nah, dalam menyelesaikan ini sebenarnya kita bisa tanpa mengalihkan ya. Caranya adalah kita jadikan saya mau mengolah yang ini ya. Yang ini. Jadi ini bisa saya jadikan 124 ditambah 1. Ya kan? Oke, perhatikan. Kemudian ini bisa kita kalikan 296 dikali 124 lalu ditambah dengan 296 dikali 1 dikurang 295 dikali 124.
Oke, saya pindahkan ke sini. Jadi di sini kita punya perhatikan ya. Ini tambah jadi terdapat 3 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, suku pertama itu sama-sama ada 124 ya kan ya. Nah, maka kita bisa anggap itu variabel aja gitu ya. Jadi kita tinggal mengurangkan angka yang di depannya. 296 dikurang 295 itu adalah ya, jadi X sama dengan 296 dikurang 295 adalah 1. Jadi di sini kita dapat 1 kali 124 yaitu 124. Dikurang dengan nah sisa suku yang lainnya 296. Sorry, ditambah dong ya. Nah, ini nilainya adalah 420 ya, 420. Jadi jawabannya adalah oke. Oke, next nomor 2. Jarak kota A dan kota B adalah 500 km ya. Jadi kita gambarkan ada A dan ada B. Jarak kedua kota ini adalah 500 km. Ya, kita bisa simbolkan dengan S. Kemudian ada si Budi, dia berkendara dari kota A ke kota B ya. Berarti si Budi itu berkendara dari A ke B dengan kecepatan, berarti VB-nya adalah 60 km per jam. Nah, kemudian ada Cahya berkendara dari kota B dengan kecepatan 40 km, berarti dari B ya, kalau si Budi dari A ke B, kalau si Cahya kebalikannya dari B ke A. Kecepatan dia adalah 40 km per jam. Nah, jika mereka berangkat pada jam yang sama, ya, yaitu pukul 7 gitu, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah T berpapasan, ya, waktu berpapasan. Kita nggak tahu dia berpapasan di mana, karena di sini kecepatannya berbeda, jadi kita nggak bisa ambil tengah-tengah gitu. Di sini posisinya si Budi itu lebih cepat dibanding si Cahya. Nah, berarti kita udah pasti ini dia akan berpapasan tuh akan lebih condong ke si B gitu. Ya, jadi kita bisa ambil misalkanlah titiknya di sini. Nah, yang dia tanyakan adalah berapa nih T-nya di saat mereka mencapai titik ini. Oke. Nah, dalam bayangan kita atau faktanya gitu ya, ketika mereka mencapai satu titik ini gitu kan, artinya mereka menghabiskan waktu yang sama gitu. Jadi si A itu sampai di titik TP dan si B sampai di titik TP, mereka menghabiskan waktu yang sama. Jadi kita bisa tuliskan di sini TA itu sama dengan TB. Oke. Nah, kemudian mungkin ini bisa dibilang waktu berpapasan si A gitu, TPA gitu aja kali ya. Kalau TA kita kurang cocok pakai TA karena itu bisa melambangkan waktu total yang dibutuhkan A untuk mencapai garis finish gitu. Kita bikin aja waktu berpapasan A itu sama dengan waktu berpapasan si B. Nah, ingat lagi V itu sama dengan S per T. Nah, ini bisa kita ganti menjadi T sama dengan S dibagi V. Atau juga bisa S sama dengan V dikali T. Gitu. Ya, jadi ini rumusnya hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Next, berarti di sini karena kita mau mencari T, kita bisa gunakan jarak A dibagi dengan kecepatan A. Jadi jarak yang dimaksud di sini adalah jarak A saat dia mencapai titik P gitu. Nah, ini juga jarak si B saat mencapai titik P dan kecepatan si B. Oke. Nah, jarak total kan 500, ya kan? Kalau misalnya di sini adalah SPA dan di sebelah sini adalah SPB, maka kalau kita misalkan SPA ini dalam SPB, artinya ya si jarak dari A ke titik ini itu sama aja dengan 500 km dikurang jaraknya si B.
ya kan? Maka kita bisa ganti 500 km kita kurang dengan jarak si B. Oke. Nah, kita tahu tadi kenapa A ya saya pakai dari tadi. Ini kan si Budi ya. Maaf ya, kesalahan penamaan. Jadi ini kita bisa ganti dengan nama yang sudah kita pakai dari tadi, yaitu Budi dan Cahya. Jadi ya, untuk yang pertama ini adalah waktu yang dibutuhkan Budi dan ini adalah waktu yang dibutuhkan Cahya. Ini jaraknya si Budi sampai di titik P dan ini jaraknya Cahya sampai di titik P. Lalu ini kecepatan si Budi dan ini kecepatan si Cahya. Lalu si jarak yang ditempuh si Budi untuk sampai di titik P itu sama saja dengan 500 km dikurang jarak yang dibutuhkan oleh si Cahya sampai di titik P. Kecepatan si Budi itu adalah 60 km per jam dan kecepatan si Cahya adalah 40 km per jam. Oke, ini bisa kita sederhanakan, 60 dibagi 20 itu bisa kita tulis di sini ya sama-sama dibagi 20, ini 3 berarti ini 2. Selanjutnya kita kali silang, 2 kita kali ke sini, 3 kita kali ke sini ya. Sehingga kita punya 1000 km dikurang 2 kali jarak Cahya gitu ya. Sama dengan 3 kali jarak si Cahya. Nah, kita pindahkan ya negatif 2 CP negatif 2 PC ini ke sebelah kanan. Sehingga kita punya 5 SPC sama dengan 1000 km. Oke, berarti udah nggak muat lagi ya. Berarti jarak si Cahya sampai di titik C adalah 1000 dibagi 5, yaitu 200 km. Nah, yang dibutuhkan apa? Waktu berpapasan, benar kan? Nah, berarti waktu yang dibutuhkan sampai mereka berpapasan ya kita bisa gunakan ini ataupun ini. Berhubung yang kita punya adalah SPC, maka kita bisa gunakan yang ini. Oke, berarti T papasan adalah 200 km dibagi dengan kecepatan si Cahya yaitu 40 km per jam. Jadi itu adalah 5 jam. Nah, karena dia berangkat tadi di pukul 7 ya, maka waktu berpapasannya itu adalah pada pukul 7.00 ditambah 5 jam yaitu pada pukul 12.00. Jadi jawabannya adalah D. Next, ini adalah waktu menyusul ya. Jarak kota Semarang dengan Jakarta itu adalah 540 km. Si Doni berangkat pukul 7 dengan kecepatan 40 km. Ya, berarti mereka si Doni gitu ya, ada Doni, dia berangkat, anggaplah di sini kita mau ambil dari posisinya dari Semarang ya ke Jakarta. Dia berangkat pada pukul 7 dengan kecepatan 45 km per jam. Kemudian, sedangkan Galih berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 60 km. Nah, asumsinya di sini mereka sama-sama berangkat dari Semarang ya. Jadi di sini posisi awalnya. Jadi ada si Galih di mana dia berangkat pukul 8 dan kecepatan si Galih adalah 60 km per jam. Nah, yang ditanyakan pukul berapa Galih akan menyusul Doni. Kenapa si Galih yang menyusul? Karena Galih itu berangkat 1 jam lebih lama dibandingkan si Doni. Nah, caranya di sini adalah ilustrasinya begini. Ketika si Doni sudah mulai, si Galih belum. Nah, waktu menyusul itu artinya mereka ada pada satu titik yang sama gitu ya. Si Doni dan si Galih. Oke. Jadi yang sama di sini siapa? Jarak tempuh. Gitu kan? Jadi kita di sini bisa tuliskan bahwa SD akan sama dengan SG di satu titik tertentu.
ya, yaitu titik menyusul gitu. Nah, balik lagi ke rumus ya. Rumus S itu kita bisa pakai yang ini. Berarti VD dikali TD. VG dikali TG. Nah, perhatikan di sini. VD itu adalah 45 km per jam. Nggak usah kita tulis satuannya. Sedangkan TD, nah ingat, waktu yang dibutuhkan si Doni, siapa tadi? Iya, Doni namanya. Ya, Doni itu adalah dari jam 7 ya sampai di satu titik tertentu. Artinya dia 1 jam lebih awal. Oke. Nah, sedangkan untuk si VG, ya VG tadi kan adalah 60 km. Sedangkan untuk si TG, dia startnya itu dari jam 8. Jadi jam 8 sampai di titik tertentu. Jadi gini ilustrasinya. Ini pukul 7, ya kan? Ini udah mulai nih. Ini titik tertentu T. Jadi dari sini ke sini tuh dia udah memakan dia sudah menempuh dia sudah berjalan sejauh X misalnya. Nah, artinya di jam 8 ya, baru si Galih itu mulai gitu. Ini grafik waktu ya di sini, bukan jarak. Nah, baru si Galih mulai. Artinya adalah 1 jam di awal ditambah dengan waktu si Galih ya. Nah, itu sama dengan X. X itu siapa? Waktunya si Doni. Jadi, artinya waktu si Doni kita bisa ganti dengan 1 ditambah waktunya Galih. Berarti 1 ditambah T-nya Galih. Kita nggak tahu T Galih berapa. Oke, next kita kalikan ke dalam, berarti 45. Kemudian ditambah 45 dikali TG. 60 dikali TG. Next, berarti di sini kita pindahkan yang ada TG-nya ya. Berarti di sini 60 TG dikurang 45 TG itu adalah 15 TG. Ini sama dengan 45, ya 45. Nah, maka waktu yang dibutuhkan Galih itu adalah 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena kecepatan kita itu per jam ya. Nah, ternyata waktu yang dibutuhkan Galih untuk menyusul itu adalah 3 jam. Pertanyaannya pada pukul berapa Galih akan menyusul? Nah, karena dia berangkat di pukul 8 dan waktu yang dia butuhkan sampai dia menyusul Doni adalah 3 jam, sehingga waktu atau pukul ya, dia akan menyusul si Doni pada pukul 8 ditambah 3 jam, yaitu pukul 11. Pukul 11.00 gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, saya kira cukup dulu ya, karena ini kelompok soal yang ada kecepatannya. Jadi nanti kita akan bahas soal yang lainnya. Ini soal mengenai perbandingan di next video ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.